Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram jamaah majlis ta'lim, zikir dan maulid musalla al-mahsyurin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan daripada rutinitas mingguan kita, yakni pembacaan riwayat Nabi, zikir, tahlil dan maulid Simtud Duror, yang bertepatan pada kesempatan hari ini kita mengadakan di rumah Akhil Karim Al-Aziz Abang Muhammad Hidayat Fuadi, atau orang-orang biasa manggil siapa? Bang Anggur. Aneh belum tahu sejarahnya tuh, aneh beda generasi kan, jadi gak tahu sejarahnya. Alhamdulillah, semoga kehadiran kita pada malam hari ini menjadi asbab dan juga menjadi syifa, penyembuh daripada penyakit untuk beliau. Amin. Yang mana Nabi SAW memberikan nasihat kepada umatnya ketika ada salah seorang di antara kalian itu merasakan sakit, maka sikap yang harus diambil oleh seorang mukmin pertama adalah jangan mencela penyakit tersebut. Waktu itu Nabi SAW mengambil konteks penyakit demam. Ya, kata Nabi, jangan mencela penyakit demam, karena demam itu menghapuskan dosa seorang hamba sebagaimana sebagaimana karat menghancurkan besi. Nah, kalau yang diumpamakan karat menghancurkan besi, itu berarti efek daripada penyakit untuk menghancurkan dosa itu dahsyat banget, kan? Bukan sembarangan, berarti karat menghancurkan besi. Semoga dengan datangnya kita di sini, kemudian hadirnya kita di sini, dan daripada berkah maulid yang kita bacakan, ratib dan sebagainya, senantiasa menjadi sebab daripada sembuhnya abang kita dan menjadi hibur juga buat kita semuanya. Saya ingin bercerita sedikit. Di dalam Al-Quran dan di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui, dan mungkin semuanya udah pada tahu bahwa ada salah seorang nabi sekaligus Rasul Allah yang mengalami ujian begitu sangat berat, yaitu Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ayub ini, wa ayyuba idznada rabbahu massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, Allah membuka firman-Nya dengan kalimat wa ayyuba. Ini kejadian langka di Al-Qur'an. Biasanya kalimat pembuka itu hukumnya dibaca wa ayyubu, tapi ini dibacanya wa ayyuba dengan harokat fathah. Kalau dalam ilmu nahwu disebutnya rofa. Rofa itu kan berarti diangkat. Maksudnya apa? Ayat ini Allah ingin memberikan kesan bahwa Nabi Ayub dengan segala ujian dan cobaannya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membuka ayatnya ini dengan kalimat wa ayyuba idznada rabbahu massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi kejadian uniknya seperti ini. Suatu ketika Nabi Ayub ini kena penyakit yang mungkin di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwasanya penyakit Nabi Ayub ini tidak dialami rasanya lagi oleh manusia sekarang, dan tidak pernah dialami lagi rasa sakitnya oleh manusia sebelumnya. Jadi kalau kita tafsirkan, ini udah batas pol penyakit yang paling dahsyat dirasakan oleh Nabi Ayub. Dan ternyata
bukan hanya penyakit yang ditimpa oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, tetapi banyak daripada harta-harta beliau yang ikut terbakar, tanaman-tanaman beliau yang ikut selesai masa yang ikut pancaklik, kemudian hewan-hewan yang beliau pelihara juga ikut mati. Dan nggak sampai di situ, Nabi Ayub ini terkenal punya anak yang banyak. Berbarengan dengan sakitnya, anak-anaknya ikut meninggal juga. Jadi double tuh, udah jatuh ketiban tangga kalau kata orang kita. Anaknya meninggal, peliharaannya pada mati, tumbuhan-tumbuhannya pada pancaklik semuanya, habis semuanya. Ya, tapi penyakitnya Nabi Ayub ini nggak sebagaimana digambarkan oleh sebagian orang yang katanya kalau beliau itu punya penyakit semacam koreng, ada ulet, katanya kalau mau wudhu uletnya ditaruh dulu, ntar ditaruh lagi. Nah ini penyakit, gambaran-gambaran ini gambaran Israiliyat sebenarnya. Israiliyat yang nggak sepatutnya diceritakan. Kenapa? Nggak mungkin terjadi pada para anbiya satu penyakit yang menyebabkan kekurangan derajatnya, gitu. Satu penyakit yang menyebabkan kekurangan derajatnya atau menyebabkan orang memandang remeh daripada penyakit tersebut. Ya kan kayaknya hina banget, ulet ditaruh dulu, ntar habis wudhu baru taruh lagi kan gitu. Yang tersebar kan begitu di masyarakat. Nah ini ada di beberapa riwayat-riwayat Bani Israel. Nah kemudian datang nih bini Nabi Ayub. Kalau bahasa orang sekarang, bang, abang kan nabi nih, doa ke bang. Kan kalau abang doa selesai nih penyakit kita semuanya. Siapa tahu abang doa begini. Itu udah wataknya perempuan kayak begitu. Ya. Akhirnya Nabi Ayub membangun pemikiran kepada istrinya. Yang dikatakan oleh Nabi Ayub gini. Nabi Ayub ketika ditegur oleh istrinya seperti itu enggak langsung minta doa. Mau doa pun punya rasa malu. Kenapa? Kata Nabi Ayub gini. Dek, kalau kita merasakan nikmatnya Allah tuh udah berapa tahun? 60 tahun. Terus penyakit ini berapa tahun kita rasain? Belum sampai setahun, bang. Oh ya udah kalau gitu nanti kalau jumlahnya antara jumlah nikmat dan jumlah ujian ini tahunnya udah sama, baru saya minta doa kepada Allah agar disudahin penyakitnya. Jadi dilihat dari sudut pandang nikmatnya. Nah ini juga kan harusnya yang terjadi kepada kita, kepada umat muslim ketika menyikapi wabah corona. Wabah corona ini kan berjalan 1 tahun. Orang banyak yang stres dengan keanekaragaman itu. Nenggak baygon, nenggak wipol, nenggak ini dan macam-macam tuh. Padahal dia nggak sadar tuh. Ketika Allah kasih ujian corona yang belum genap sampai 1 tahun, berapa tahun yang lalu, berapa tahun sebelumnya Allah kasih dia nikmat kerja tuh banyak banget. Yang dia nggak sadar begitu banyak nikmat Allah yang dilewatkan secara sia-sia. Jadi kata Nabi Ayub seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan sabar, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Doanya itu nggak muluk-muluk, cuma minta ya Allah, penyakitku ini menyebabkan aku susah untuk melakukan ibadah kepadamu. Jadi yang diminta itu karena penyakitnya ini susah buat melakukan ibadah. Bukan ya Allah penyakit ini nih bikin aneh nggak bisa kerja gitu. Ya Allah penyakit ini nih gara-gara penyakit ini aneh nggak bisa ngurus anak dan sebagainya. Tapi logika yang dibangun oleh Nabi Ayub ini adalah ya Allah dengan penyakit ini aku tidak bisa untuk legowo melakukan ibadah. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau wahai Allah adalah Tuhan yang paling pengasih di antara yang pengasih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala langsung memberi jawaban dari doanya Nabi Ayub, fakashafna, menggunakan huruf fa. Jadi kalau di bahasa Arab ada kalimat-kalimat doa setelahnya ada huruf fa, itu kejadian berarti langsung diijabah. Beda ada kalau ada huruf wawu atau ada huruf thumma. Kalau ada huruf thumma, doa dikabulkannya nanti. Ada huruf wa, dikabulkannya bisa nanti, bisa sekarang. Tapi kalau ada huruf fa, ketika Nabi Ayub berdoa, seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi gak pakai jeda.
harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menggabungkan dua kejadian tanpa adanya jeda. Huruf fa, faedahnya. Akhirnya diberikan tuh sama Allah Subhanahu wa taala, dan uniknya dengan seketika Nabi Ayub berdoa, seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Mensuburkan kembali tanaman dan perkarangannya. Dan kemudian karena orang-orang tahu bahwasanya Nabi Ayub itu sakit, banyak orang-orang di kampungnya berbondong-bondong bawa binatang ternak. Jadi ngasihin tuh, Nabi Ayub nih kerbau gitu, Nabi Ayub nih sapi. Sampai-sampai kalau bisa dihitung jumlah dari hewan yang mati dibanding dengan hewan yang dibawakan oleh para penjenguk Nabi Ayub ini jumlahnya berkali-kali lipat. Dan uniknya setelah itu, istri daripada Nabi Ayub ini hamil dan punya anak, lahir kembar lagi, hamil kembar lagi, hamil kembar lagi, sampai jumlahnya 2 kali lipat daripada anak yang pertama tadi. Jadi ketika Allah sudah campur tangan dalam urusan seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan ini juga yang sebenarnya harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita bacakan tadi dan apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkabulkan hajat kita, memberikan kesembuhan kepada abang kita. Amin. Dan kami dari Jamaah Majelis Mushola Al-Mahsyurin mohon maaf dan ridhonya bila kedatangan daripada kami hari ini menyebabkan berbagai aktivitas yang harus dilakukan oleh sahibul bait menjadi terhalang, dan kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas segala waktunya, karena ini dadakan jadi gak sempet, materinya berantakan tuh. Udah ada aja lagi nanti suruh. Gitu. Ini namanya ban serep. Ban serep tuh kan biasanya lebih jelek daripada ban aslinya. Iya. Ya, gitu. Harusnya yang ngomong tadi yang baca rawi duluan tuh. Ya. Gitu. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.